Hey, I'm fine. Kincana, Kincana, ding, 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 ding. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat semua, apa kabar? Kami datang dari kelompok 2 Yang seru, kompak, dan penuh ide baru. Perkenalkan, saya Lydia Sari, Saya Firansa Fitri, saya Nikita Dewi, saya Vika Anggraini, dan di belakang kamera ada Saya Alif, saya Aldo Vilano. Saya Aji Ramawardana. Nah, dalam vlog kali ini, kelompok 2 akan melakukan wawancara tentang dunia mebel dan bagaimana tahapan-tahapan dalam pembuatan mebel. So, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune karena bersama kelompok 2, ilmu jadi seru dan belajar jadi nggak ribet-ribet. Nah guys, untuk lokasi usaha mebel ini ada di Desa Sinangsari. Jadi biar nggak bingung, yuk langsung aja kita ikuti rute perjalanannya. Pertama, kita masuk dulu lewat lorong Bumi Agung yang ada kontainer sampah itu ya. Dari situ kita jalan lurus aja karena lokasinya memang agak jauh dari pintu masuk lorong. Nah nanti bakal ngelewatin waterboom Banyutama juga nih. Di sini kita tetap lurus aja ya guys, jangan khawatir kalau ada belokan-belokan kecil. Pokoknya abaikan saja, tetap ikutin jalan utama. Nah ada juga belokan menuju SMK. Tapi jangan salah belok ya, kita tetap lurus karena tujuan kita masih ada di depan. Nah di depan sana ada lagi tuh belokan. Tapi nono ya, tetap ikutin jalan car-caran. Sekali lagi jangan belok, cukup ikutin jalan lurusnya. Kalau udah mulai kelihatan warung ini di kiri jalan, itu tandanya kita udah deket banget. Dan bener aja, tuh udah kelihatan tujuan lokasinya. Nah, tepat di depan pesantren At-Taqwa itulah lokasi usaha mebelnya. Gampang banget kan nemuinya? Jadi, kuncinya simpel. Dari awal masuk lorong sampai tujuan, kita cukup lurus aja, nggak perlu belok-belok. Halo besti-besti aku. Jadi hari ini kita lagi di usaha mebel Pak Haryono. Ayo kita ikuti keseruannya. Jadi kita di sini lagi bersama pemilik usaha mebel dari Desa Sinangsari. Sebelumnya nama Bapak siapa? Namanya Haryono. Jadi sudah berapa lama Pak Bapak menekuni usaha ini? Ya kira-kira ada 10 tahun lebih lah. Dari 2011. Wah, lama sekali ya Pak. Biasanya Bapak menggunakan kayu apa Pak? Kayu yang banyak itu kayu medang, laban, dan lain-lain lah yang enak dicari baik. Kalau proses pembuatannya melalui tahapan apa saja sih Pak? Banyak tahapan. Pertama itu pemilihan bahan. Yang kedua itu pengukuran, pemotongan. Potongan, terus yang ketiga itu pengrajian atau pembelahan ya, terus penghalusan, yang kedua perangkaian, terus finishing itulah. Nah, gitu. Cukup ribet ya Pak? Ya, ribet. Tapi menurut Bapak tantangan terbesar apa dalam membuat usaha mebel ini? Tantangan terbesar yaitu bahan sama modal. Terakhir, apa pesan Bapak untuk anak muda yang ingin belajar usaha mebel? Ya, pesan terakhir ya usahakan untuk mandiri, cari usaha sendiri untuk masa depan anak istri. Oke, terima kasih waktunya ya atas Pak Haryono. Semoga usaha mebelnya semakin maju. Sama. Nah, itulah teman-teman wawancara kita tentang dunia mebel.
adalah menyiapkan bahan utama, yaitu kayu. Kayu yang digunakan harus dipilih dengan teliti, biasanya dari jenis yang kuat, seperti jati, mahoni, atau kayu lainnya. Setelah bahan siap, kayu dipotong sesuai ukuran yang sudah direncanakan dalam desain. Proses pemotongan bisa menggunakan gergaji mesin supaya hasilnya lebih cepat, presisi, dan rapi. Pada tahap ini, pengukuran harus benar-benar akurat, karena jika meleset sedikit saja bisa memengaruhi bentuk keseluruhan mebel. Untuk pemotongan, kita menggunakan mesin khusus. Mesin ini membantu agar hasil potong lebih presisi dan lurus. Kalau kita hanya mengandalkan gergaji manual, biasanya hasilnya kurang rapi dan memakan waktu lebih lama. Yang paling penting dalam tahap ini adalah ukuran harus akurat. Jadi, sebelum memotong, biasanya kita ukur ulang, tandai dengan pensil, baru kemudian dipotong. Nah, disinilah skill tukang sangat berperan, bukan hanya sekedar menyalakan mesin, tapi juga bagaimana menjaga agar potongan tetap konsisten, lurus, dan sesuai standar keamanan. Di sini kita juga wajib pakai alat pelindung loh, seperti kacamata safety dan air protection, karena suara mesin cukup bising dan serpihan kayu bisa berbahaya. Kayu yang sudah dipotong kemudian masuk ke tahap penghalusan. Proses ini dilakukan dengan mesin serut dan amplas. Tujuannya untuk meratakan permukaan kayu, menghilangkan serat yang tajam, dan membuat tekstur kayu terasa halus saat disentuh. Semakin halus hasil pengamplasan, semakin bagus hasil finishing nantinya. Selanjutnya, kita lakukan proses pembolongan pada titik-titik tertentu. Lubang ini biasanya dipakai untuk memasang skrup, pasak kayu, atau paku. Pembolongan harus dilakukan hati-hati agar posisinya tepat dan sambungan bisa kuat saat proses perakitan. Nah, lubang pada kayu ini nantinya akan digunakan untuk menyambungkan satu komponen dengan komponen lainnya. Setelah semua bagian siap, kita masuk ke tahap perakitan. Potongan-potongan kayu yang sudah dipersiapkan tadi dirangkai sesuai desain, misalnya jendela, kursi, atau lemari. Pada tahap ini, sambungan dipastikan kokoh dan biasanya diberi lem kayu serta diperkuat dengan skrup agar strukturnya tahan lama. Selain itu, pada tahap ini juga sering dilakukan penyesuaian kecil. Misalnya ada sambungan yang agak longgar, maka ditambah sedikit lem atau dowel baru. Kalau ada bagian yang terlalu rapat, kadang perlu diserut sedikit supaya pas. Jadi, bisa dibilang tahap perakitan ini adalah proses trial and error sampai semua komponen benar-benar menyatu dengan sempurna. Dan inilah hasil akhirnya teman-teman. Dari kayu mentah yang sederhana, kini sudah berubah menjadi mebel yang indah dan siap dipakai. Dan yang paling penting, setiap mebel punya cerita di balik proses pembuatannya. Jadi, ketika kita duduk di kursi atau meletakkan barang di atas meja, sebenarnya ada kerja keras, keterampilan, dan ketelitian yang sudah dicurahkan di dalamnya. Sekian vlog dari kami, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman semua. Udah dulu ya, nanti kalau kelanjutan kuotanya habis. Ganyeng loh Iki. Oh my god! Wow! Ganyeng loh Iki. Behind the scene. Slogan dulu guys. Halo besti-besti aku. Jadi hari ini kita lagi di usaha mebel milik Pak
slogan kita dulu guys. Halo besti-besti. Gayanya lo iki, wes imut-imudan lo iki. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 toan toan ting toan tình mình tình tan tan. Thank you everyone. Thank you Elmore. Go.